Ya, ketemu lagi di channel kita yang di sesi kedua. Kita mau ngapain, Mai, di sesi kedua, Mai? Masih lanjut tentang gelombang rakyat Indonesia ya. Iya, yang lagi kekinian. Yang lagi kekinian, yang Lagi rasa anak hits. muda banget katanya. Trending topik untuk partai. Masuk semuanya. Ya, silakan, Mai, ada yang mau disampaikan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di situs web Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sama. Menariknya gini, memang kan kalau Gelora itu munculnya kan di tengah-tengah kondisi sekarang tidak pandemi. bisa ya pandemi ya. Jadi virtual semuanya dilakukannya serba apa Digital, ya? digital. Serba digital kayak gitu. digitalisasi? Iya. Dan mengambil momentumnya, saya menariknya itu dengan Gelora semuanya by momentum gitu loh. By momennya jelas. Jadi dari hari pemuda ya, Sumpah Pemuda ya, benar ya Pak ya? Kemudian Hari Pahlawan. Terakhir apa nih yang kemarin? Yang jelas tuh ada momen-momen 1945 kemerdekaan. Kemerdekaan belum. 28 Oktober, 10 November gitu kan ya. Iya, Itu betul, memang betul. sengaja disetting begitu agar lebih mudah melekat dengan masyarakat atau faktor kebetulan aja itu sebenarnya. Nampaknya founding father kita ingin mengingatkan sekaligus memanfaatkan momentum bersejarah. Nah, mengulangi sejarah untuk mengingat bagaimana kemudian menuju ke arah sana begitu. Ya. Luar biasa. Maksudnya apa sih Oktober gitu, kemudian nyambung 28 dengan Hari Oktober, Pahlawan iya, gitu. pahlawan. Ya. 28 Hari Sumpah Oktober, Pemuda Hari Sumpah dulu Pemuda. ya, baru Hari Pahlawan. Saya kurang ingat kalau ini. Oh, mencari ininya, Iya. mencari momen kapan Momen. dia harus deklarasi. Iya, Gitu ya. betul. Kapan harus dikenalkan kepada publik. Ada event-event yang sekiranya berkorelasi dengan event bersejarah berdirinya Gelora dengan Hari Besar Nasional Indonesia. Termasuk Ramadan kan ya? Ya, Termasuk Ramadan. Ya. Keren itu. Enggak, kalau di nasional tadi kan sudah, Ya. lahirnya Gelora sudah, apa dan kenapa sudah. Yang saya tertarik itu adalah Gelora di Kutai Timur. Nah, Mas. mau ngapain, Mas? Gelora di Kutai Timur ini mau ngapain, Tapi Mas? mungkin sebelum itu Mungkin sini malam. dulu. Kan kita lihat kalau kondisi partai-partai baru itu rasanya ada susah bertahan. Oke. Ya Nah, nggak sih? iya. Parlemen PSI yang sudah sebenarnya threshold. memunculkan diri sebagai partai anak muda, ternyata kita lihat hasilnya kemarin Iya, gimana ya kan ya. iya. Perindo yang jelas-jelas 1,8. sedikit kan ya, Iya. tapi masih bisa. Oh iya, lah. benar gitu, benar. Jadi gimana cara Gelora agar lolos dari Iya. parliamentary Dari threshold? Iya. 4%. 7 bukan sekarang nanti. 4 sekarang. Oh 4 ya. Apa bekalnya, Mas? Jadi bekalnya ada di sini. Ada di pikiran. Jadi mengenai apa namanya, ada korelasinya dengan mengenai nasionalis, Islamis, begitu sudah saat ini bahasanya mungkin bosan untuk kita diskusikan. Yang ada adalah bagaimana kita berkontribusi untuk negara, termasuk electoral threshold ataupun parliamentary threshold. Saat ini mungkin bisa dibilang kita tidak fokus ke sana, akan tetapi berpendapat bahwa ketika pemerintah ataupun undang-undang mengharuskan penetapan PT itu lebih tinggi dari sebelumnya, Iya. maka akan muncul seperti kekuatan-kekuatan pada masa Orde Baru begitu ya. Ada 3-4 partai saja. Di sana akan muncul hal-hal yang mungkin bisa dibilang akan mengulang sejarah begitu. Namun pada dataran itu, kalau saya secara pribadi mengamati para founding father, para pengurus DPN, saat ini tidak terfokus kepada pencapaian itu.
Karena pada faktanya memang mungkin sombong sedikit boleh. Boleh, ya. Mas. Jadi Silakan, Mas. Nggak apa-apa. ketika berbicara tentang bagaimana berjuang di tengah pandemi untuk mendapatkan SK Kemenkumham, Oh, oke. faktanya bisa kita lewati. Betul, Nah, bisa jadi ketika ada targetan-targetan lain yang secara undang-undang harus dilewati oleh sebuah partai, kita akan menuju seperti itu. Optimisme untuk Iya, menuju mungkin kekuatan lebih 5 optimis besar lah itu. ya bahasanya. Ya. Sombong tuh rasanya begitu. Itu bukan sombong, tidak ada kata-kata lagi. Cara mengukurnya kan yang paling gampang adalah berdirinya di struktur di daerah ya. Ya, Di- betul. Sekarang berapa? Coba Mas bisa sampaikan, mungkin sekarang ini Gelora ada di berapa DPW, ada berapa DPD dan sebagainya. Iya, kalau tidak salah Kaltim itu ada 45 kabupaten. 20-an. 20-an ya, 25 20-an. kabupaten 18 kalau sampai nggak salah. Kemudian kalau untuk Kutim sendiri itu terdiri dari 18 kecamatan. Sudah terisi semua. 14 DPC, pengurus DPC sudah. Oke. Tinggal 4 DPC baru embrio begitu. Oh, sudah di. Ya. Sudah di. Yang belum apa Mas? Daerah Yang Pesangat belum situ ya? itu Long Mesangat, Wahau, embrio, Kongbeng. Kongbeng sudah. Long Mesangat, Muara Ancal, bukan Muara Ancalong. Long Mesangat, Wahau, Telen. Oke. Ya. Jadi yang Ya. jauh-jauh. Cukup ini ya, maraton ya maksudnya ya. Ya, Jadi dari 18 kecamatan, 14 ke terpenuhi. 20-an DPD, provinsi dan nasional. Iya. Masuk akal sih, bisa dapat. Karena memang ya itu berbicara tentang pembiayaan partai nampaknya kan Yes. kita tidak menafikan masalah Logistik. logistik ya. Orang bicara logistik. Logistik ya. Akan tetapi itu tadi kami punya keyakinan bahwa untuk menuju ke kekuatan 5 besar dunia itu perlu Itu dari banget. lompatan ya. Kenapa? Menuju kekuatan yang besar dunia. Eksekusinya gimana Mas? Kan tagline-nya tuh mantep tuh. Menuju 5 besar dunia. Iya. Eksekusinya. Kalau kita mengacu kepada manifesto politik Gelora Indonesia, salah satu poin yang harus kita lakukan adalah merangkul semua elemen. Oke, yang Merangkul istilah semua elemen. collective collaboration itu ya? Ya, creative collaboration. Oke. Jadi bagaimana kemudian masing-masing kita bisa melakukan memberikan kontribusi terhadap Indonesia pada khususnya begitu. Iya. Adapun bentuk yang mungkin bisa kita bilang sebagai sebuah bentuk pembinaan ya ataupun bentuk konkret bagaimana berkontribusi itu di dalam aplikasi ini kita sudah Oh, ada juga di situ. ada di sini. Oh, luar biasa ya. Di dalam aplikasi ini ada AMI, ada API, Jadi ada juga teman-teman masih penasaran dengan aplikasi ya. si Partai Gelora ini bisa langsung install, ketik saja Gelora nanti langsung muncul. AMI di sini ada Akademi Manusia Indonesia, Indonesia. kemudian API Akademi Pemimpin Indonesia. Makanya dia menjadi ini yang maksudnya menjadi menu yang berbeda ya ditawarkan Ya. oleh Partai Gelora ya. Memaksimalkan teknologi informasi sekaligus strategi bertahan di tengah pandemi. Oh, oke. Ini tool yang mungkin bisa dibilang Dan kelihatan tahapan ya awal ya. progresnya, rekrutmen Ada. segala macam gitu ya. Ya. Yang jelas bagaimana kemudian dalam satu genggaman kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Siap. Tentunya tidak tergantung pada ini ya. Boleh. Masih ada 4 tahapan lagi. Ini baru tahap awal berbicara tentang digitalisasi. Tahap selanjutnya adalah distribusi, Distribusi perekrutan. Endingnya sebetulnya semua kepada perekrutan, daya dukung kita untuk menuju ke Indonesia 5 kekuatan besar dunia. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita. Ada yang mau dikejar lagi? Ada Mas Yoko Nurmantio. Nuryanto. Aku ingatnya apa namanya Gatot Nurmantio. Makanya Yoko Nurmantio. Yoko Nuryanto. Dioko. Yoko Nuryanto. Itu jadi ceritanya itu ketika orang tua ke kantor Dukcapil ya kalau sekarang itu. Ceritanya
ibu saya menceritakan bahwa yang mengetik nama saya itu kondisinya sangat sepuh sekali. Oh gitu. Jadi ketika berbicara tentang Joko, dia ejaannya Dioko. Joko. Jadi Dan itu keren maksudnya tapi ya, Joko. jadi Itu maksudnya keren. Joko. Sebetulnya ejaan lama DJ di Joko. Oh alah, Begitu. itu DJ panggilannya Joko itu maksudnya. Ya. Ah. Tapi menarik, memang unik namanya kan. Iya, betul. Satu di antara sekian. Ini Susah ada untuk. personal ya. Boleh ya? Siap, Boleh. siap, siap, siap. Kan berarti sebelumnya juga Pak Yoko apa ya, berkontribusinya di Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya Ya, ya. sebelumnya. Ada ini nggak sih, apa namanya, kenapa akhirnya lebih memilihnya atau mengikuti dengan adanya Partai Gelora yang saat ini sedang marak? Supaya gini, maksudnya ini bukan kemudian satu ajakan atau enggak ya, tapi lebih kepada keinginan pribadi, pertimbangan pribadi yang membuat Pak Yoko akhirnya memilih untuk berada di partai yang baru ini. Menarik ya. Nah, berani dijawab nggak? Oh, dijawab. Aman-aman saja. Jadi sebetulnya jatuhnya pada sebuah pilihan. Jadi kalau pilihan sudah mantap bahwa yang saya cari ternyata ada di si biru ini begitu. Jadi begini mungkin awal mulanya. Hal-hal yang berkaitan dengan, kalau bahasa umumnya memang pengelolaan organisasi ya, lebih Tata kelola kepada organisasi. tata kelola organisasi, lebih kepada bagaimana kemudian pengamatan saya menukik kepada satu sisi yang secara kiprah politik bisa kita amati secara data begitu. Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera mulai dari dibentuknya, kemudian direvisi namanya dari PK menjadi PKS, sampai kepada perolehan demi perolehan setiap pemilu ya, setiap event pemilu itu dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun memang menurut saya secara pribadi dari data yang dilihat oleh saya belum begitu cukup signifikan untuk dikatakan 20 tahun itu memenuhi target begitu. Oke. Sehingga ini perlu perubahan strategi, dan ternyata di tengah proses perjalanan menuju ke perubahan strategi memang yang namanya banyak kepala, banyak pendapat, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Oke. Nah, lebih pasnya mungkin terjadi perbedaan tata kelola organisasi itu. Nah, dari situ kemudian saya mengikuti beberapa tokoh di PKS juga yang memang mengambil langkah untuk nampaknya kita harus merubah strategi. Nah, begitu, dan muncullah si biru ini begitu. Lebih kepada itu sih. Artinya kalau memang konkret ketika kita berpolitik ya memang harus ada target. Lah kalau saya sering melihat referensi mungkin seperti di Turki begitu ya, ataupun di Mesir ataupun di Amerika sendiri. Siap. Karena kalau di Amerika memang ini pembicaraannya lebih dalam. Di Amerika itu partai politik itu dibayar oleh pemerintah. Oke. Dan kemudian para pelaku partai politik pun diaudit oleh pemerintah langsung, sehingga kepentingan pribadi itu tidak beririsan dengan kepentingan partai politik. Ya. Namun yang terjadi di Indonesia kan berbeda ya. Oke. Jadi pembiayaan partai itu bisa juga dihandle oleh orang yang memang punya banyak uang begitu. Nah, mungkin kurang lebih begitu. Kemudian kontribusi apa ya maksudnya, bahwa memang sekarang ini semua itu kan keputusan penting itu kan memang dari partai politik ya. Rancangan undang-undang segala macam digodok di partai politik melalui legislasinya tentunya ya. Kalau sekarang kan Gelora belum punya kursi nih karena Betul. baru mau ya. Berarti yang sekarang bisa dilakukan apa nih Mas? Kontribusi yang nyata dulu deh buat masyarakat Kutim ya? mungkin. Masyarakat Bisa Kutim ya? kutim, bisa kaltim, bisa nasional. Masya Allah. Kayaknya ada beberapa yang sudah mulai ikut kontestasi ya. Iya. Untuk pilkada sudah. Sudah, iya. Berpartisipasi. Untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 Bicara besar. tentang kontribusi dan keberpihakan nampaknya ya. Oke. Kalau partai pengusung mungkin belum ya. Karena enggak Belum punya kursi Oh, ya. iya, iya. Belum punya Jadi kursi. masih ini ya,
keberpihakan dan itu kata Kalau kuncinya, untuk ya? berbicara tentang keberpihakan, kita kembalikan kepada mekanisme partai ya, Oke. bahwa setiap daerah memang harus berkoordinasi dengan provinsi dalam hal dukung-mendukung ya, ataupun dalam hal menjatuhkan pilihan politiknya kepada pasangan siapa. Siap. Nah, dari sekian yang ada ini memang kita berpatok kepada bagaimana keterbukaan itu bisa kita distribusikan ke beberapa paslon yang ada ya. Kalau berbicara tentang safari politik ya. Jadi yang kita lakukan kemarin berfoto, berpose itu bagian dari safari politiknya Safari politik. kabupaten ya, begitu. Bukan berarti dukungan yang memang Langsung ke situ ya. Safari politik ya. ya safari politik ya. Kalau berbicara tentang kontribusi, saat ini memang karena partai baru, yang baru bisa kita lakukan masih yang umum ya. Ada perekrutan. Oke. Bagaimana kemudian setelah direkrut dilakukan pembinaan lewat API atau kegiatan-kegiatan lain. Ada juga yang bersifat kegiatan sosial ya, seperti ya kita membantu untuk menjadi panitia Kalau kurban dan lain ini sebagainya. untuk corongnya anak-anak muda kan banyak ya, anak-anak muda di Jakarta, di Kutai Timur yang belum melek politik ya. Iya, Itu kemana mas mereka kalau harus? sayap mungkin ya, Hah? sayap atau gimana? Saya bisa ataupun buat orang tahu lebih melek lah terhadap partai politik, edukasi mungkin ya. Oh, edukasi kali ya. pendidikan politik ya. Edukasi partai politik di kalangan milenial. Oke, ya salah satunya memang harapannya dengan adanya narasi terbuka ini, kemudian visi misi yang disingkat dengan indeks ini, harapannya bisa merangkul kalangan muda ya. Oh, ada indeksnya ya? Ya, kalangan muda yang Ada indeksnya ya? indeks Demokrasi. Islam, nasionalis, demokrasi, religius, Kesejahteraan. kesejahteraan, religius. Karena muaranya kan kesejahteraan. Ya, betul. Oke, last question, Mai, ada lagi yang mau disampaikan, yang mau digali tentang bapak muda ini, Ya, Pak Yoko? harapannya mungkin kita Garbi bisa terus ini Sinergi ya? bisa terus bersinergi dengan, karena mungkin kan ada beberapa kalangan muda atau teman-teman kita yang secara terlibat di politik praktis tidak mau gitu ya, tapi di kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan Ormas. apa yang dia punya ya, di kegiatan sosial masyarakatnya mereka tetap ingin berkontribusi kayak gitu. Nah, bisa masuknya kan lebih banyaknya akhirnya kan ke gerakan arah baru Indonesia ya nggak ya. Tapi yang tertarik kepada politik, terutama politik praktis ya kan, akhirnya ada corongnya ya, ada wadahnya ya. Oke, cuma sudah Mas Yoko, Mas, ada yang mau disampaikan buat teman-teman kami di Sahabat Garbi? Baik. Garbi Channel, silakan Mas. Terima kasih kepada Bang Armis, Siap. kemudian Mbak Jumai Siap. dan juga rekan-rekan Garbi Channel. Semoga dengan adanya channel Sahabat Garbi ya, Ya. Sahabat Garbi ini semakin bisa menambah soliditas di internal Garbi sendiri. Siap, insyaallah. Sekaligus ormas ini dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat, Siap. khususnya anak muda, sehingga channel-channel politik, channel-channel diskusi ataupun channel-channel hobi bisa terakomodir oleh Garbi itu sendiri. Siap. Mungkin itu. Baik, Mas Yoko, terima kasih. Cuma ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu saja. Cukup jelas ya. Jadi makasih sekali Mas Yoko ya sudah Sama-sama. hadir di Garbi Channel. bincang-bincang sederhana. Bincang-bincang simpel, sederhana. Pastinya nanti akan ketemu lagi. Siap. Nanti sudah bisa deh bawa Mas Anto, bawa Pak Bisa Sukri, bawa. gitu ya teman-teman sahabat Garbi Channel. Demikian edisi kita bersama Mas Yoko Nuryanto, Sekjen DPD Partai Gelora Kutai Ini. Timur. Sampai Siap. jumpa di Garbi Channel berikutnya. Bos dulu. besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia.